Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matriks mengenai inverse matriks 3x3. Review dulu tentang materi prasyaratnya. Yang pertama adalah determinan matriks 2x2. Jika dipunyai suatu matriks A, maka bagaimana menentukan determinan dari matriks A ya? Matriks A ini adalah matriks berordo 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi yang miring ke kanan, elemen-elemennya saling dikalikan, yaitu A11 dikalikan A22. Di sini A11 dikalikan A22. Dikurangi dengan elemen-elemen yang miring ke kiri. Di sini ada A12 dan A21. A12 dikalikan A21, lalu dikurangi nantinya. Nah, bagaimana dengan determinan matriks 3x3? Nah, ini adalah matriks yang berisi 3 baris dan 3 kolom. Nah, tulis lagi sama persis seperti yang ada di soalnya ya, dari A11, A12 hingga A33. Lalu tambahkan 2 kolom pertama. 2 kolom pertama di sini yaitu adalah kolom A11, A21, A31. Kita tuliskan. Dan kolom A12, A22, A32. Kita tuliskan lagi di sini. Nah, selanjutnya kita akan hitung berdasarkan garis yang biru dulu, yaitu garis-garis yang miring ke kanan ya. Garis-garis yang miring ke kanan yaitu garis biru dulu ya. Elemen pada satu garis biru ini kita kalikan. Yang pertama ada A11 kali A22 kali A33 ini ya. A11 kali A22 kali A33 ditambah dengan garis biru yang selanjutnya. A12 dikalikan A23 dikalikan A31 nih. A12 kalikan A23 dikalikan A31 ditambah garis biru yang selanjutnya. A13, A21 dan A32. A13, A21 dan A32. Hasilnya dijumlahkan tadi, lalu dikurangi dengan, perhatikan dengan garis-garis merah, yaitu garis-garis yang miring ke kiri ya. Kita kalikan pada elemen yang terletak pada satu garis yang sama. Di sini ada A13, A22, A31 nih. A13 dikalikan A22 dikalikan A31. Ditambah dengan garis merah yang selanjutnya. Ada A32, A23, A11, A32, A23, A11. Ditambahkan lagi dengan garis merah yang selanjutnya. A33, A21, A12, A33 dikalikan A21 dikalikan A12. Nah, begini ya. Jadi yang jumlahan dari perkalian elemen-elemen pada garis biru tadi dikurangi dengan jumlahan dari perkalian dari elemen-elemen pada garis yang merah ini tadi. Nah, jika sudah, akan kita lanjutkan tentang bagaimana menentukan inverse matriks 3x3. Di sini langsung dibuat contoh soal. Tentukan inverse matriks A, di mana matriks A ini berisi elemen 0, 0, 1, 2, min 1, 3, 1, 1, 4. Nah, diperhatikan dulu, dalam matriks A ini memuat 9 elemen ya. Elemen yang pertama A11 ya, sesuai dengan urutannya ya. A12, A13, A21, dan seterusnya hingga A33. A11 ini artinya elemen pada baris pertama dan kolom pertama, maka kita temukan nilai 0 di sini. A12 artinya elemen pada baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama dan kolom kedua, maka kita temukan nilai 0 di sini. A13 artinya elemen pada baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga, maka kita temukan nilai 1 di sini. Jadi baris dulu baru kolom ya. Nah, langkah pertama dalam menentukan inverse matriks adalah menentukan nilai minor yang kita simbolkan dengan MIJ. Minor ini dapat dihitung dengan cara menghitung determinan dengan cara menghilangkan elemen pada baris ke I dan elemen pada kolom ke J. Jadi nanti akan kita hitung nilai determinannya. Caranya dengan hilangkan elemen baris ke I dan elemen kolom ke J. Nah, minor berarti kita simbolkan dengan M besar. Sesuai dengan banyaknya elemen pada matriks A, maka di sini juga kita punyai M11, M21, M31, M12, M22, M32,
M13, M23, dan M33. Nah, M11 di sini artinya adalah kita akan menghitung determinannya dengan cara hilangkan dulu elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Kalau 1-1 berarti baris ke 1 dan kolom ke 1. Nah, jadi determinan A di mana kita hilangkan elemen pada baris ke 1 dan kolom ke 1. Karena di sini 1-1. Jadi di sini baris ke 1 dan kolom ke 1. Hilangkan elemen pada baris ke 1 dan kolom ke 1 ya. Nah, akan kita hilangkan elemen pada baris ke 1 dan kolom ke 1. Nah, yang di kuning-kuning ini andaikan kita buang ya. Andaikan kita buang, maka elemen yang tersisa adalah elemen min 1, 3, 1, 4. Nah, kita punya di sini min 1, 3, 1, 4. Nah, kita hitung determinannya. Masih ingat bagaimana menghitung determinan matriks 2 kali 2? Miring ke kanan dikurangi dengan hasil kali miring ke kanan dikurangi dengan hasil kali miring ke kiri. Berarti di sini 1 kali 4 minus 4 dikurangi dengan 3 dikalikan 1 adalah 3. Min 4 min 3 sama dengan minus 7. Nah, selanjutnya untuk M12, selanjutnya untuk M21 artinya adalah kita cari determinan dari matriks A dengan menghilangkan elemen pada baris kedua dan kolom ke-1. Karena 21, maka hilangkan elemen baris kedua dan kolom ke-1. Akan kita coba hilangkan dari matriks A ini elemen baris kedua ini ya. Lalu kolom ke-1 ini. Nah, andaikan yang kita kuning-kuning ini dihilangkan, maka yang tersisa adalah 0, 1, 1, 4. Maka M21 berisi 0, 1, 1, 4. Lalu kita hitung determinannya ya. Tanda kurung tegak ini adalah menandakan determinan dari matriks. Caranya 0 kali 4 sama dengan 0 dikurangi 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya untuk M31, artinya kita akan menghilangkan elemen pada baris ketiga dan kolom ke-1. Maka yang tersisa adalah 0, 1, min 1, 3 ya. Jadi M31 berisi 0, 1, min 1, 3. Kita hitung determinannya. Miring ke kanan, berarti 0 kali 3, 0. Miring ke kiri, berarti 1 kali min 1, min 1. Sehingga 0 dikurangi minus 1. Sama saja seperti 0 ditambah 1, yaitu sama dengan 1. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah M12. Artinya kita hilangkan elemen pada baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama kita buang, kolom kedua ini juga kita buang ya. Berarti yang tersisa adalah elemen 2, 3, 1, 4. Maka kita tuliskan 2, 3, 1, 4. Kita hitung determinannya. 2 kalikan 4 sama dengan 8. 3 dikalikan 1 sama dengan 3 ya. Sehingga kita punyai 8 dikurangi 3. Yaitu 5. Selanjutnya untuk M22 di sini artinya adalah akan kita hilangkan elemen pada baris kedua dan kolom kedua. Nah, berarti elemen yang tersisa adalah elemen 0, 1, 1, 4. Kita tulis di sini 0, 1, 1, 4. Kita hitung determinannya 0 kali 4, 0. Dikurangi dengan 1 kali 1, 1. 0 dikurangi 1 sama dengan minus 1. Selanjutnya untuk M32. M32 di sini artinya adalah kita hilangkan elemen pada baris ketiga dan
kolom kedua. Sehingga elemen yang tersisa adalah 0, 1, 2, 3. Maka kita tulis 0, 1, 2, 3. Kita cari determinannya. 0 kali 3, 0. Dikurangi 2 kali 1, 2. 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2. Nah, dan seterusnya ya. Nanti kalian cek sendiri untuk M13. Kita hilangkan elemen pada baris pertama kolom ketiga. Akan kita punyai 2 min 1, 1, 1. Determinannya adalah 2 dikurangi minus 1. Sama dengan 3. Selanjutnya untuk M23 kita hilangkan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Akan kita peroleh elemen 0, 0, 1, 1. Kita hitung determinannya sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada M33, artinya akan kita hilangkan elemen pada baris ketiga dan kolom ketiga. Maka akan kita dapatkan elemen 0, 0, 2 min 1. Kita hitung determinannya sama dengan 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, dari M1 dan M3 ini, dari M11 hingga M33 ini dapat kita susun minor matriks A. Minor matriks A sama dengan M11, M12, M13 dan seterusnya hingga M33. Jadi kita tuliskan hasil-hasilnya saja ya. Sama dengan di sini min 7, 5, 3, min 7, 5, 3. Terus ada min 1, min 1, min 1, 0, min 1, min 1, 0. Lanjut ada 1, min 2, 0, 1, min 2, 0. Nah, ini hasil dari perhitungan M11 hingga M33. Ini adalah minor matriks A. Selanjutnya, untuk langkah kedua, akan kita hitung kofaktor yang disimbolkan dengan KIJ, yaitu nilai yang mengandung nilai positif atau nilai negatif pada masing-masing nilai minor tadi. Jadi tadi udah kita hitung minornya, lalu akan kita tentukan nilai yang mengandung nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, dapat kita gunakan rumus pertama ini, yaitu kofaktor A yang disimbolkan dengan K kecil dari K11, K12 hingga K33. Nilainya adalah sama dengan bisa negatif atau positif dari nilai minornya ya. Kita tulis dulu ini M11, M12, M13, M21 dan seterusnya hingga M33 ya. Nah, jadi di sini tanda plus minusnya adalah selang-seling ya. Jadi plus dulu, minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus lagi. Nah, jika kalian perhatikan yang dinegatifkan di sini atau yang dikalikan minus 1 di sini adalah elemen-elemen pada yang dilingkari kuning ya, yaitu M12, M21, M32 dan M23 ya. Adalah elemen-elemen yang dilingkari kuning ini adalah elemen-elemen yang dikalikan negatif 1 ya. Sehingga jika sebelumnya sudah kita peroleh nilai dari minor A yaitu min 7, 5, 3, min 1, min 1, 0, 1, min 2, 0, maka yang perlu kita kalikan negatif 1 adalah elemen-elemen yang dilingkari kuning ini. Elemen apa aja di sini? Yaitu 5, min 1, 0, dan min 2. Selain itu tetap ya. Jadi selain itu tetap, yang dilingkari kuning pertama ada 5 dikalikan min 1 menjadi min 5. Lalu min 1 dikalikan min 1 menjadi positif 1, 0 dikalikan min 1 tetap 0, dan di sini ada minus 2 dikalikan minus 1 adalah positif 2. Selain itu tetap, sehingga dapat kita peroleh nilai dari kofaktor matriks A adalah sebagai berikut ya. Nah, ada rumus kedua dalam menghitung kofaktor dengan rumus KIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan minor IJ. I adalah baris ke, J adalah kolom ke. Sehingga untuk yang pertama, jika kita akan hitung K11, maka min 1 pangkat 1 plus 1, karena I-nya 1, J-nya 1. Dikalikan minor dari 1, 1 ya. Min 1 pangkat 2, dari 1 ditambah 1, M11, dari perhitungan sebelumnya, M11 nilainya adalah min 7, maka 1 kita kalikan min 7. 1 ini berasal dari min 1 kuadrat. Sama dengan min 7. Nah, nilainya sama dengan ini ya. Lalu yang selanjutnya ada K12. Maka min 1 pangkat I-nya 1, J-nya 2. Maka 1 ditambah 2. Lalu dikalikan dengan MIJ. Berarti M12. Sama dengan min 1 pangkat 3 dikalikan M12. Dari sini M12 nilainya adalah 5. Maka min 1 pangkat 3 dikalikan 5. Min 1 pangkat 3 adalah minus 1. Min 1 dikalikan 5 adalah minus 5. Nah, dan
hitung seterusnya hingga K33 ya. Nanti akan diperoleh hasil yang sama seperti hasil ini. Lanjut, dalam menentukan inverse matriks ada langkah ketiga yaitu menghitung adjoint. Adjoint yang dimaksud di sini adalah transpose dari matriks kofaktor. Matriks kofaktor adalah matriks yang kita peroleh dari langkah kedua sebelumnya ya. Dan transpose jika kita mengingat kembali artinya adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, jika sebelumnya sudah kita tentukan kofaktornya, maka dalam menentukan adjoint matriks A dapat dihitung dengan rumus sama dengan kofaktor dari A ditransposkan ya. Jika kofaktor dari A sama dengan min 7, min 5, 3, 1, min 1, 0, 1, 2, dan 0, ini sudah kita peroleh dari perhitungan langkah kedua sebelumnya, maka adjoint dari A adalah transpose dari matriks ini ya. Transpose artinya mengubah baris menjadi kolom. Baris yang pertama, min 7, min 5, 3, kita ubah menjadi kolom. Min 7, min 5, 3. Baris yang kedua, 1, min 1, 0, kita ubah jadi kolom. 1, min 1, 0. Baris yang ketiga, 1, 2, 0, kita ubah jadi kolom. 1, 2, 0. Nah, jadi adjoint dari matriks A adalah sebagai berikut ya. Selanjutnya, dalam menentukan inverse matriks, langkah yang keempat adalah bagaimana menentukan inverse matriks 3 kali 3 itu sendiri ya. Jadi, inverse matriks A untuk matriks berordo 3 kali 3 sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A. Nah, jika adjoint matriks A sudah kita peroleh dari langkah ketiga sebelumnya, namun di sini nilai determinan A belum kita hitung, maka akan kita hitung dulu determinan matriks A. Determinan matriks A, matriks berordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ya. Elemennya kita tulis ulang dari yang diketahui di soal 001, 001, 2 min 13, 2 min 13, 114, 114. Lalu jangan lupa ditambahkan 2 kolom pertama ya. Berarti kita tambahkan kolom ke-1, 021. Kita tulis di sini 021. Lalu kita tambahkan lagi kolom kedua, 0 min 11, 0 min 11. Jadi sudah kita tambahkan 2 kolom pertama. Nah, kita hitung dengan cara garis-garis miring tadi ya, yang miring-miring ke kanan ini dijumlahkan dan dikalikan, kita kurangi dengan yang miring-miring ke kiri ya. Nah, yang pertama kita lihat nilai-nilai yang di garis biru ya, yaitu yang miring-miring ke kanan. 0 kali min 1 kali 4 adalah 0, ditambah dengan 0 kali 3 kali 1 adalah 0, ditambah dengan 1 kali 2 kali 1 adalah 2. Hasilnya ini nanti berapa? Dikurangi dengan yang miring-miring ke kiri ya. Yang pertama, 1 kali min 1 kali 1 adalah minus 1, ditambah 0 kali 3 kali 1 adalah 0, ditambah 0 kali 2 kali 4 adalah 0. Nah, yang pertama ada 0 tambah 0 tambah 2 sama dengan 2, dikurangi dengan min 1 tambah 0 adalah minus 1. 2 dikurangi minus 1 sama seperti 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3. Dari langkah ketiga tadi sudah kita peroleh adjoint matriks A adalah sebagai berikut, maka dapat kita tentukan inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint A. Jika determinan A tadi adalah 3, maka 1 per determinan A adalah 1 per 3. Dikalikan dengan adjoint matriks A ya, adjointnya ini ya. Seperti nilai adjoint yang sudah dihitung pada langkah ketiga sebelumnya. Nah, kita kalikan di sini artinya berarti 1 per 3 dikalikan dengan setiap elemen dari adjoint A tadi. Maka kita peroleh inverse dari matriks A sama dengan min 7 per 3, 1 per 3, 1 per 3, min 5 per 3, min 1 per 3, min 2 per 3. Lalu di sini 1 berasal dari 1 per 3 dikalikan 3, 0 berasal dari 1 per 3 dikalikan 0, dan 0 lagi berasal dari 1 per 3 dikalikan 0 ya. Jadi ini adalah hasil inverse matriks A, yaitu matriks yang berordo 3 kali 3. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.